Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 yang saya beri judul 144.000 dimeteraikan dari 12 suku Israel. Saya bacakan firman Tuhannya. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8 ini, kita akan menelaah kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan pada zaman Yohanes, pengetahuan manusia tentang bumi adalah berbentuk segi empat dan datar. Dari sudut pandang inilah kita dapat menilai. Jadi menurut mereka, dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, bumi itu berbentuk segi empat dan datar. Pada empat penjurunya ada 4 malaikat yang sedang menunggu untuk melepaskan angin kehancuran. Ada kepercayaan kuno bahwa angin bertiup dari utara, selatan, timur, dan barat adalah angin yang baik. Tetapi angin yang bertiup secara diagonal melintasi bumi adalah angin yang berbahaya. Nah, itulah sebabnya malaikat ada di penjuru bumi. Mereka melepaskan angin yang bertiup secara diagonal. Artinya angin yang sangat berbahaya sekali, saudara. Keempat penjuru bumi itu tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa dunia itu datar. Sebenarnya dalam konteks sekarang, saudara, kalau kita mempelajari, ya tidak seperti itu ya, saudara, bahwa bumi itu datar, saudara. Sebaliknya, saudara, 4 penjuru itu mewakili seluruh dunia, ya, utara, selatan, timur, dan barat itu mewakili keseluruhan. Jadi tidak dalam konteks bumi datar begitu ya, tapi dalam konteks bumi yang memang bulat, dalam konteks yang kita pelajari dalam ilmu astronomi yang ada, saudara, bahwa memang bumi itu bulat, saudara. Jadi pengertian firman Tuhan yang kita pelajari ini sesungguhnya adalah keempat penjuru bumi dalam konteks keseluruhan dunia ini ya, saudara. Seperti itu dalam konteks pengetahuan sekarang ini, saudara. Jadi sama seperti 4 penjuru dari sebuah rumah itu mewakili seluruh rumah ya. Jadi contohnya seperti itu, contoh kebenaran firman Tuhannya ya, mewakili keempat penjuru buminya supaya pengertian kita jadi tepat, saudara. Dan keempat penjuru tanah mewakili seluruh tanah Israel. Nah, jadi begitu maksud pengertian dari firman Tuhan ini.
keempat malaikat kemudian mengawasi dunia untuk kepentingan Allah. Ya, keempat angin mewakili penghakiman yang akan datang, penghakiman final yang akan meliputi seluruh dunia. Ya, kita lihat presiden untuk ini dalam perjanjian lama, ya, di dalam Yehezkiel 5 ayat 10 dan 12, di mana keempat angin dari keempat penjuru langit akan ditimbulkan ke seluruh tanah Elam. Ya, saudara, ayatnya banyak sekali, saudara, ya. Nah, tapi di sini, saudara, keempat angin itu meliputi ya seluruh bumi, seluruh dunia. Ya, walaupun penyebutannya adalah seluruh tanah Elam, tapi dalam konteks ini pengertiannya adalah keempat angin ini meliputi seluruh dunia. Para malaikat ini diperintahkan untuk menahan angin sampai pekerjaan memeteraikan orang-orang setia selesai. Yang tadi di kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 dan seterusnya dijelaskan bahwa malaikat memerintahkan menahan dulu angin yang akan ditiupkan di bumi untuk menghancurkan kondisi yang ada, untuk orang-orang yang percaya, yang penuh dengan kasih itu dimeteraikan dulu. Ya, dituliskan di situ 144.000 dimeteraikan dari orang-orang Yahudi, saudara, ya, orang Israel. Nah, saudara, di ayat 4 sampai 8 dijelaskan begini, saudara. Ternyata malaikat lain muncul dengan meterai Allah yang hidup, yang memerintah keempat malaikat untuk merusak bumi dan laut, yakni malaikat-malaikat yang akan membawakan penghakiman final atas bumi untuk menahan diri dari melakukan kerusakan apapun sampai hamba-hamba Allah itu dimeteraikan dahi mereka. Jadi berbeda dengan angka, dengan pengertian tentang meterai 66 ini, ya. Ini adalah meterai untuk orang-orang yang 144.000 ini, saudara, di dahi mereka. Memeteraikan dahi itu tidak secara literal sebenarnya, saudara, pengertiannya, tapi melambangkan perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi milik Allah. Ya, saudara bisa bandingkan di Wahyu pasal 9 ayat 4 nanti, ya. Jadi sekarang kita tahu siapa yang dapat menahan murka Allah, yaitu adalah orang-orang dengan meterai Allah di atas mereka. Ya, karena ke 144.000 orang inilah maka bencana itu tertahan untuk orang-orang ini dimeteraikan dahulu. Ya, akibatnya orang-orang ini nanti akan tidak mengalami bencana itu, saudara, karena mereka telah dimeteraikan, diberi tanda, ya, saudara. Kalau kita mau mengerti bagaimana keluarnya bangsa Israel, saudara, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, Mesir itu dihukum oleh Allah oleh ke-10 tulah yang luar biasa. Semua kena semua. Tetapi orang Israel tidak. Puncaknya adalah ketika anak-anak sulung dari orang-orang Mesir itu dihukum atau dibunuh oleh para malaikat maut, saudara. Dan itu dikatakan orang Israel diminta memproteksi diri mereka, dimeterai rumah mereka dengan mengecat rumah mereka dengan darah, saudara, ya. Tiang kedua tiangnya juga dicat, terus di atas juga dicat untuk menandakan bahwa rumah ini telah dimeteraikan dengan darah, ya, sehingga malaikat maut yang lewat malam hari untuk akan mencabut nyawa orang-orang sulung, bahkan binatang-binatang yang sulung, saudara, itu dibunuh oleh malaikat. Sehingga, saudara, orang-orang Israel terlepas dari pencabutan nyawa oleh malaikat-malaikat maut yang memang dikirim oleh Allah untuk mengambil nyawa dari orang-orang sulung dari orang-orang Mesir dan binatang-binatang yang ada di Mesir. Termasuk juga orang Israel, kalau mereka melanggar, ya pasti juga kena, saudara. Tapi oleh karena meterai, ya, darah anak domba yang disembelih itu dihapuskan, diusapkan di atas dinding rumah mereka,
dan di kedua tiang pintu mereka, maka mereka selamat, saudara. Pemikirannya seperti ini, saudara ya. Nah, 144.000 orang ini dimeteraikan, saudara ya, sehingga mereka tidak terganggu oleh hukuman Allah terhadap bumi ini. Penghakiman tidak akan menyayangkan, saudara, yang muda atau yang tua. Tapi orang-orang yang memiliki tanda itu akan tetap tidak tersentuh. Ya, itu Yeskel 9 ayat 6 menjelaskan dasar ayatnya. Orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah di dahi dalam wahyu ini berbeda dengan orang-orang yang menerima tanda dari binatang di dahi mereka. Ya, Wahyu 13 ayat 6, 14 ayat 9, 20 ayat 4. Berbeda, saudara. Ini tentang prinsip antikristus ya. Dalam kedua kasus tersebut, tanda itu adalah simbolis. Karena memang kitab Wahyu ini penuh dengan simbolis, saudara. Apa yang memisahkan antara orang-orang percaya dari orang-orang tidak percaya adalah bahwa orang-orang percaya memiliki meterai Allah dan nama Bapa tertulis di dahi mereka. Ya, di pasal 14 ayat 1, saudara, itu saudara bisa dibandingkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 4, saudara. Mereka dilindungi oleh Allah dan ditandai sebagai umatnya, hamba-hambanya yang sejati, saudara. Sebutan hamba-hamba Allah adalah mereka yang telah dibeli atau ditebus. Mereka adalah orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah golongan Israel yang mau menerima Yesus sebagai Mesias setelah gereja Tuhan diangkat. Ya, saudara, dalam ayat 4-8 itu 144.000 itu orang Yahudi, saudara ya. Pengertian dari ayat ini dijelaskan demikian. Dari Wahyu pasal 14 ayat 3-5 kita mendapatkan keterangan yang lengkap tentang siapa 144.000 orang ini, saudara ya, yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 7 ya. Ini dikatakan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Di ayat 5 dijelaskan, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Nah, saudara, mereka inilah kelompok pertama yang mau menerima Yesus sebagai Mesias setelah pengangkatan gereja, setelah rapture, saudara ya. Sehingga mereka itulah yang diluputkan dari aniaya besar, dan mereka mengalami masa sengsara 3,5 tahun pertama, tetapi mereka dilindungi oleh karena mereka mengalami menerima meterai dari Allah, ya, saudara. Nah, Yohanes mendengar angkanya, mereka adalah 144.000 dari setiap suku Israel. Yohanes kemudian mendaftarkan 12.000 dari setiap suku. Allah menghitung, tahu dan peduli pada miliknya. Dia mengenal setiap dombanya menurut namanya. Ya, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 3, gembala itu mengenal domba-dombanya, saudara. Nah, demikian juga Allah mengenal manusia yang dikasihinya. Daftar suku-suku sebenarnya, saudara, kalau kita membaca kembali Wahyu pasal 7 ayat 4-8 tentang daftar suku-suku yang kita pelajari, saudara, dengan kenyataan atau dengan ayat-ayat yang lain sebelumnya dari kitab terjadinya suku Israel ya sampai tertulisnya di dalam kitab Wahyu ini tidak cocok, saudara, dengan terjemahan manapun tentang suku-suku dalam perjanjian lama. Contoh, Yehuda mungkin menjadi yang pertama karena Yesus sang Mesias. Tetapi sebenarnya Rubenlah anak pertama, saudara.
Jadi secara silsilah, secara struktur kesukuan bangsa Israel pun tidak cocok, saudara. Ya, tetapi ya mungkin yang menjadi kenapa ditulis Yehuda yang pertama ya karena Yesus sang Mesias, kepala umat Allah yang datangnya dari Yehuda. Apa yang juga mencolok adalah dan dihilangkan. Jadi dan tidak ada, saudara. Kenapa demikian? Ya barangkali, saudara, karena di dalam Hakim-Hakim 18 ada sebuah peristiwa yang luar biasa, ya, karena kejahatan yang terkait dengan suku itu, saudara. Karena kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 18, bagaimana suku Dan mengambil satu wilayah yang memang sudah diundi, mereka mendapatkan wilayah itu, saudara. Tetapi di wilayah itu ada sebuah suku yang dikatakan suku itu tidak berhubungan lagi dengan dunia luar. Mereka bahagia, mereka dikatakan kaya, ya, suku itu berhasil, baik dan tentram, saudara. Tetapi dalam kenyataannya, saudara, suku yang baik itu dihapuskan oleh suku Dan, saudara. Ya, ditumpas habis, saudara. Nah, kekayaannya ya diambil dan mereka menjadi sebuah suku Dan akhirnya tempat itu, saudara. Barangkali karena itu, karena cara mereka merebutnya tidak dengan cara yang halal gitu ya. Sebaliknya kita juga mempunyai Yusuf dan Manase. Ini aneh, karena Manase adalah keturunan dari Yusuf gitu. Kenapa Yusuf dan Manase di dalam ke-12 suku 144.000 ini gitu ya. Dan dengan demikian kita akan mengharapkan harusnya kan Efraim dan Manase, saudara ya. Jadi keganjilan daftar ini menunjukkan sebuah pembacaan ini simbolis, saudara. Jadi bukan arti yang sesungguhnya, karena kalau sesungguhnya suku Israel ke-12 suku ini ya tidak seperti yang tadi saya jelaskan itu. Yang terakhir contohnya Yusuf dan Manase gitu ya. Padahal kan ke-12 suku yang ada itu memang Lewi tidak dihitung, saudara. Sehingga Efraim dan Manase dari anak dari Yusuf itu menjadi kedua bagian dari ke-12 suku, saudara. Tetapi ternyata di sini Efraim tidak tertulis, malah Yusuf dan Manase. Kenapa demikian Efraim tidak tertulis? Ini pun juga ada peristiwa tersendiri, saudara ya, yang memang kalau kita pelajari kenapa Efraim namanya tidak ada, saudara ya. Nah, saudara, beberapa orang mengatakan angka itu adalah literal dan mencatat orang-orang Yahudi dari setiap suku yang menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, ada beberapa penafsir berpendapat bahwa angka itu merujuk pada orang-orang Yahudi yang diselamatkan selama periode kesusahan 7 tahun final. Dan lebih meyakinkan untuk mengatakan 144.000 secara simbolis mewakili semua orang Kristen di seluruh sejarah. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak letterlek 144.000 ini adalah orang Yahudi, saudara. Dalam konteks ini, saudara ya. Karena ini kita dianggap adalah simbolis, maka sebenarnya ini adalah lambang dari seluruh ya orang-orang yang percaya, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi juga yang percaya, saudara. Nah, mereka dikatakan adalah bala tentara Allah yang berperang dengan setia ya kepada anak domba dan menanggung penganiayaan. Alasan-alasan untuk berpikir bahwa Yohanes merujuk kepada semua orang Kristen itu sangat banyak, saudara. Ya, dan beberapa berasal dari Wahyu 14, di mana 144.000 itu muncul lagi, yang tadi setelah saya bacakan. Yang pertama, saudara, angka-angka dalam literatur apokaliptik secara teratur itu bersifat simbolis. Di sini kita mempunyai angka 12 yang mewakili umat Allah dari 12 suku dalam perjanjian lama. Dan angka itu dikuadratkan dan kemudian dikalikan dengan 1000. Oleh karena itu, angka itu harus dipahami sebagai sebuah cara simbolis untuk menunjuk seluruh umat Allah. Seterusnya dikatakan Yohanes mengikuti sebuah pola yang telah kita lihat dalam pasal 5. Dia diberitahu tentang seekor singa, ya, Wahyu pasal 5 ayat 5.
tapi dia melihat seekor anak domba, ya, di ayat 6 dari pasal 5 itu. Dan dikatakan singa dan anak domba adalah entitas yang sama. Begitu juga di sini, ya saudara, ya, entitas yang sama dilambangkan adalah singa adalah Yesus Kristus, singa dari Yehuda, dan anak domba adalah Yesus, adalah anak domba Allah, saudara. Jadi entitas yang sama. Begitu juga di sini, saudara. Dikatakan Yohanes mendengar angka 144.000. Ya, Yohanes Wahyu pasal 7 ayat 4. Tapi dia melihat suatu jumlah besar yang tidak terhitung di ayat 9-nya. Sekali lagi, kita mempunyai dua cara untuk menggambarkan entitas yang sama. Dan jumlah besar yang tidak terhitung itu menopang poin bahwa 144.000 itu mewakili semua orang percaya. Penentuan 144.000 dari orang Israel itu tidak berarti mereka adalah orang-orang Yahudi. Yohanes telah mengatakan 2 kali bahwa orang-orang Yahudi adalah sebuah sinagoge setan. Dan peran antara orang-orang Yahudi tidak percaya dan orang-orang Kristen telah dibalik. Sehingga sekarang orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu memainkan peran bangsa-bangsa non-Yahudi dalam Perjanjian Lama. Mereka akan membungkuk di hadapan orang-orang Kristen untuk mengakui mereka sebagai orang yang dikasihi, orang-orang pilihan Tuhan. Sebuah masalah praktis muncul, saudara, jika referensinya adalah 12.000 dari setiap suku Israel. Karena setelah diaspora itu ketika bangsa Israel dihancurkan, saudara, ya, khususnya Israel Utara, ya, tahun 700 sebelum terjadinya penghancuran itu dikatakan sebelum Masehi, saudara, orang-orang Israel yang 9,5 suku itu dikalahkan oleh bangsa Syria, dihancurkan. Mereka dibawa ke pembuangan, saudara. Habis mereka. Dan tidak diketahui lagi jejak suku ke-9 suku yang ada itu, saudara. Ya, sehingga akhirnya, saudara, ya, sampai sekarang tidak terdeteksi dengan tepat di mana ke-9 suku ini. Bahkan kalau bisa disebut 9,5 suku, karena 2,5 suku itu ada di Yehuda, saudara, di kerajaan Yehuda, saudara, di selatan, kerajaan selatan. Dan itu hilang, saudara, setelah mereka dihancurkan bangsa Israel, dan mereka akhirnya ditawan, dan seterusnya tidak ketahuan di mana mereka berada, saudara. Ya, ada beberapa tempat yang diperkirakan, tetapi kepastiannya sampai sekarang belum tercatat dengan benar, gitu ya, saudara. Nah, ini yang terjadi, ya, karena setelah diaspora hampir tidak ada orang Yahudi saat ini yang mengetahui dari suku apa mereka berasal. Juga tidak jelas bahwa sebagian besar mengetahui leluhur silsilah mereka pada masa Yohanes. Ya, saudara, hanya 2 suku yang sepertinya masih bisa terdeteksi, yaitu suku Lewi, saudara, yang ada di Yehuda, suku Yehuda, dan suku Benyamin, saudara. Tetapi itu pun, saudara, sangat-sangat selektif sekali untuk menentukan bahwa mereka adalah suku Lewi kah, mereka suku Yehuda kah, atau mereka suku Benyamin. Karena itu bahagian dari ketiga suku yang ada di kerajaan Yehuda, saudara. Jika seseorang mengatakan bahwa Allah mengetahui suku-suku dan membagi persis 12.000 dari setiap suku, maka sulit untuk kita melihat bagaimana sebuah pernyataan seperti itu akan bermakna. Karena tidak seorang pun di bumi yang dapat mengetahui bahwa 12.000 itu berasal dari masing-masing dari 12 suku yang disebutkan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 3 dijelaskan 144.000 digambarkan sebagai orang-orang yang ditebus dari bumi. Dan dalam pasal 14 ayat 4 itu dikatakan ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang ditebus itu secara alami ditafsirkan untuk merujuk pada semua orang yang ditebus. Baik orang-orang Yahudi
maupun non-Yahudi, saudara. Yohanes mengatakan mereka adalah perawan yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Wahyu pasal 14 ayat 4, yaitu 144.000 orang ini ya, saudara. Tapi tentu saja bahasa ini adalah bahasa simbolis. Karena menjadi seorang perawan itu tidak lebih menyenangkan Allah daripada pernikahan. Ya, tidak ada konteks perjaka dan perawan dalam konteks Allah. Kehalan itu ada dalam konteks pernikahan, itu adalah bagian dari yang menyenangkan Allah. Dan guru-guru palsu lah yang mengatakan bahwa relasi seksual dengan pernikahan itu menajiskan, saudara. 1 Timotius 4 ayat 1-3, saudara bisa baca firman Tuhannya. Nah, Yohanes kembali ya saudara ke perjanjian lama yang sering memperingatkan Israel terhadap pelacuran rohani. Berbakti kepada Allah itu berarti menjadi perawan suci, saudara, kepada Kristus. Dasar ayatnya 2 Korintus 11 ayat 2. Untuk semua argumen ini, maka kita mempunyai alasan-alasan yang baik untuk berpikir bahwa angka 144.000 itu syarat dengan gambaran dan simbolis yang merujuk pada seluruh umat Allah yang ada di bumi ini. Berselancar dalam kebenaran. Amin.